Di sebuah kota kecil di kaki Gunung Merbabu, sekelompok pendaki berkumpul untuk memulai perjalanan mereka. Mereka terdiri dari 5 orang. Arya, seorang pendaki berpengalaman yang menjadi pemimpin kelompok. Sita, gadis ceria yang gemar mendokumentasikan perjalanan. Fadli, pria pendiam namun tangguh. Rina, pendaki pemula yang terlihat antusias. Dan Bayu, pria humoris yang selalu membawa suasana santai. Pagi itu, cuaca tampak cerah. Namun ada sesuatu yang aneh di udara. Seorang penduduk desa setempat memperingatkan mereka, gunung ini tidak selalu ramah kepada orang asing. Banyak yang datang, tapi tidak semua kembali. Arya hanya tertawa kecil mendengar peringatan itu. Kita sudah menyiapkan semuanya. Jangan khawatir, katanya dengan penuh percaya diri. Setelah memastikan semua perlengkapan lengkap, mereka mulai mendaki dengan semangat tinggi. Di sepanjang perjalanan, Bayu terus melontarkan lelucon yang membuat mereka tertawa, meskipun rasa lelah mulai terasa. Namun, begitu mereka mendekati pos kedua, suasana tiba-tiba berubah. Kabut tebal turun dengan cepat, menutupi jalur yang sebelumnya terlihat jelas. Udara menjadi dingin, dan suara hutan yang biasanya riuh mendadak sunyi. Kenapa tiba-tiba jadi begini, ya? Tanya Rina dengan nada khawatir. Arya menghentikan langkahnya dan mengamati sekeliling. Kabut ini tidak biasa. Kita harus tetap bersama dan tidak boleh terpisah. Namun, entah bagaimana, di tengah kepanikan kecil itu, mereka kehilangan jejak Bayu. Ketika mereka menyadari hal tersebut, Arya segera memutuskan untuk mencari Bayu. "Bayu!" teriak Sita sambil berusaha menembus kabut. Tidak ada jawaban. Arya meminta mereka untuk tetap tenang dan tidak berpencar. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan tas Bayu tergantung di dahan pohon, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Suasana berubah menjadi mencekam. Fadli, yang biasanya tenang, mulai terlihat gelisah. "Kita harus terus mencari," kata Arya dengan nada tegas, meskipun terlihat jelas bahwa dia juga mulai cemas. Kabut semakin tebal, dan malam mulai menjelang. Malam pertama di gunung itu menjadi malam yang tidak terlupakan bagi mereka. Dengan hati yang berat, Arya memutuskan untuk mendirikan tenda di dekat lokasi terakhir mereka menemukan tas Bayu. Mereka berharap Bayu akan kembali atau memberikan tanda keberadaan dirinya. Namun, malam itu terasa berbeda. Angin yang dingin berembus kencang, membawa suara-suara aneh dari dalam hutan. Rina mengaku mendengar langkah kaki di luar tenda. Namun ketika Arya memeriksa, tidak ada apa-apa. "Mungkin hanya perasaanmu saja," kata Arya mencoba menenangkan. Namun, Sita yang sedang memeriksa rekaman video di kameranya mendadak terdiam. "Lihat ini," katanya dengan suara bergetar. Di salah satu rekaman, ada bayangan yang bergerak cepat di belakang mereka. "Itu bukan Bayu." "Apa itu?" tanya Fadli. Wajahnya pucat pasi. Tidak ada yang bisa menjawab. Keesokan paginya, mereka melanjutkan pencarian. Kali ini, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sebuah tanda aneh terukir di pohon dekat lokasi mereka menemukan tas Bayu. Tanda itu berbentuk lingkaran dengan simbol seperti mata di tengahnya. "Aku pernah dengar cerita tentang simbol ini," kata Arya perlahan. "Konon, ini adalah tanda bahwa kita telah memasuki wilayah yang terlarang." Rina mulai menangis. "Kita harus turun sekarang juga. Aku tidak mau mati di sini." Namun, Arya bersikeras bahwa mereka harus menemukan Bayu terlebih dahulu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, namun suasana semakin mencekam. Mereka merasa seperti diawasi, meskipun tidak ada siapapun di sekitar. Di tengah perjalanan, Sita tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Ketika sadar, dia mengaku melihat Bayu berdiri di kejauhan. Namun wajahnya tampak berbeda. Dia tidak seperti Bayu yang kita kenal," bisiknya dengan suara parau. Hari ketiga, mereka akhirnya menemukan jejak baru. Sepasang sepatu yang dikenakan Bayu terlihat tergeletak di tepi jurang. Namun, tidak ada tanda tubuh atau jejak lain di sekitar lokasi itu. Arya memutuskan untuk memeriksa lebih dekat. Namun tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari dalam hutan. "Siapa itu?" teriak Arya, mencoba menenangkan kelompoknya. Tidak ada jawaban.
hanya tawa yang semakin keras dan menggema, seperti mengejek mereka. Mereka memutuskan untuk tetap waspada dan menghindari perpecahan. Namun, suasana semakin mencekam. Ketika mereka mulai bergerak menjauh dari jurang, mereka menemukan serangkaian jejak kaki yang tidak biasa. Jejak itu besar, lebih besar dari ukuran manusia biasa, dan arahnya menuju ke bagian hutan yang lebih gelap. Kita sebaiknya tidak mengikuti jejak ini, kata Rina gemetar. Namun Arya merasa bahwa ini adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan Bayu. Mereka mengikuti jejak itu hingga tiba di sebuah area yang tampak seperti tempat ritual. Lingkaran batu berdiri di tengah area terbuka, dengan sisa-sisa bekas api unggun yang masih hangat. Di sekitar lingkaran, terdapat benda-benda aneh seperti ukiran kayu berbentuk manusia kecil dan tulang-tulang hewan. "Apa ini?" bisik Fadli, mencoba menahan rasa takutnya. Sita, yang biasanya berani, bahkan tidak sanggup memotret tempat itu. Malam tiba lebih cepat dari yang mereka duga. Mereka memutuskan untuk bermalam di pinggir area itu, meskipun hati mereka penuh kecemasan. Namun, di tengah malam, Fadli yang berjaga mendengar suara langkah kaki mendekat. Dia mencoba membangunkan Arya, tetapi ketika mereka membuka tenda, tidak ada siapapun di luar. Saat mereka kembali ke dalam tenda, mereka mendapati Rina tidak ada di tempat. Panik, mereka mencari di sekitar area itu. Setelah beberapa waktu, mereka menemukannya berdiri di lingkaran batu, memandangi langit dengan tatapan kosong. "Rina, apa yang kamu lakukan?" Arya berlari mendekatinya. Namun sebelum dia bisa menyentuh Rina, gadis itu berbalik dengan wajah yang tampak asing. Matanya kosong, dan dia menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti. "Ini bukan Rina," kata Fadli sambil mundur ketakutan. Arya mencoba menyadarkan Rina, namun gadis itu tiba-tiba pingsan di tangannya. Ketika Rina sadar, dia tidak ingat apa yang terjadi. Namun, mereka semua menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Rina tampak lebih pendiam, dan dia terus memegang sebuah batu kecil yang dia temukan di lingkaran itu. "Kita harus pergi dari sini sekarang," desak Fadli. Arya akhirnya setuju, meskipun perasaan bersalah karena belum menemukan Bayu terus menghantuinya. Namun, saat mereka bersiap untuk pergi, suara tawa kecil itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu datang dari berbagai arah. Mereka merasa terjebak dalam lingkaran mimpi buruk yang tidak berujung. Di tengah perjalanan turun yang penuh dengan kabut tebal, mereka mulai merasa semakin kehilangan arah. Rina yang sebelumnya pendiam, mulai bersikap aneh. Dia beberapa kali berhenti di tengah jalan, menatap kosong ke kejauhan, seolah mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. "Rina, ayo jalan," desak Arya dengan nada cemas. Namun, gadis itu hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkahnya tanpa sepatah kata pun. Tiba-tiba, suara tawa yang selama ini menghantui mereka terdengar lebih keras, seperti datang dari jarak dekat. Mereka semua berhenti, mencoba menemukan asal suara itu. Namun, apa yang mereka lihat malah membuat bulu kuduk berdiri. Bayu berdiri di tengah kabut, wajahnya terlihat pucat dengan mata yang kosong. "Bayu!" Arya mencoba mendekat, namun Bayu hanya berdiri diam tanpa ekspresi. Ketika Sita mencoba mengambil langkah mendekatinya, tubuh Bayu perlahan memudar, seolah menjadi bagian dari kabut. "Ini tidak mungkin," bisik Fadli. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Rina tiba-tiba berlari ke arah tempat Bayu berdiri tadi. Arya mencoba mengejarnya, namun Rina terlalu cepat. Mereka menemukan Rina berdiri di tepi jurang, memandang ke bawah dengan tatapan kosong. "Rina, jangan!" Arya berteriak, mencoba meraih tangannya. Namun, sebelum Arya berhasil mendekat, Rina berbalik dan menatapnya dengan mata yang penuh air mata. "Dia memanggilku," bisiknya pelan, lalu pingsan di pelukan Arya. Mereka membawa Rina kembali ke jalur dan berusaha mencari jalan keluar secepat mungkin. Namun, perjalanan turun terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir. Mereka terus kembali ke tempat yang sama, meskipun sudah berjalan berjam-jam. Ketika mereka akhirnya melihat cahaya samar dari pos penjagaan, Bayu muncul sekali lagi. Kali ini, dia terlihat tersenyum. "Terima kasih sudah menemani,"
katanya dengan suara pelan, sebelum menghilang dalam kabut. Mereka tiba di pos dalam kondisi lelah dan trauma. Namun, Bayu tidak pernah ditemukan, dan tanda aneh di pergelangan tangannya kini ada di tangan Rina. Ketika mereka akhirnya berhasil keluar dari jalur pendakian, hanya 4 orang yang selamat. Bayu telah menghilang sepenuhnya tanpa jejak, dan Rina kini membawa sebuah batu yang terus dia genggam erat, seolah menjadi bagian dari dirinya. Keempat pendaki yang tersisa melaporkan kejadian tersebut ke pos penjagaan, tetapi tidak ada yang percaya pada cerita mereka. Kabut sering membuat orang kehilangan arah, kata salah satu penjaga dengan nada menenangkan. Namun, mata para penjaga mengisyaratkan bahwa mereka mengetahui sesuatu yang lebih dari apa yang mereka katakan. Minggu-minggu berlalu, dan pencarian resmi untuk Bayu dihentikan. Tidak ada jejak yang ditemukan, selain tanda-tanda ganjil yang membuat para pencari lebih memilih untuk meninggalkan tempat tersebut secepat mungkin. Tas, sepatu, dan barang-barang lainnya yang ditemukan di tepi jurang tidak memberikan petunjuk berarti. Arya mencoba melanjutkan hidupnya, tetapi kejadian itu terus menghantuinya. Dia sering bermimpi melihat Bayu berdiri di tengah kabut, memandangnya dengan senyuman samar. Sita memutuskan untuk tidak pernah kembali ke gunung manapun, sedangkan Fadli yang biasanya tenang mulai sering mengalami serangan panik. Namun, Rina adalah yang paling berubah. Dia menjadi pendiam, hampir tidak berbicara, dan seringkali menghilang dari rumahnya selama berjam-jam. Ketika dia kembali, selalu ada bekas tanah dan daun di bajunya, seolah dia telah mengunjungi hutan. Pada suatu malam, Arya menerima telepon dari Sita yang terdengar panik. Arya, Rina hilang. Dia tidak pulang selama 2 hari, katanya dengan suara gemetar. Arya segera berangkat ke rumah Rina dan menemukan kamarnya kosong. Di meja dekat tempat tidurnya, terdapat ukiran batu kecil yang sama seperti tanda di pohon yang mereka temukan di gunung. Pencarian untuk Rina dilakukan, tetapi hasilnya sama seperti pencarian Bayu. Dia menghilang tanpa jejak. Beberapa minggu kemudian, seorang pendaki melaporkan melihat seorang wanita berdiri di tepi jurang Gunung Merbabu. Ketika dia mencoba mendekati wanita itu, dia menghilang di balik kabut tebal. Arya merasa bahwa kejadian ini bukan kebetulan. Dia memutuskan untuk kembali ke gunung, meskipun hatinya penuh dengan rasa takut. Dengan membawa kamera dan peralatan sederhana, dia berharap dapat menemukan jawaban atas misteri yang menghantui hidupnya. Perjalanannya membawa dia kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Lingkaran batu itu masih ada, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di tengah lingkaran, terdapat ukiran wajah-wajah yang dia kenal. Bayu, Rina, bahkan dirinya sendiri. Kabut mulai turun dengan cepat, dan suara tawa kecil kembali terdengar. Arya menatap sekeliling, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun, sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, bayangan-bayangan mulai muncul dari kabut, mengelilinginya. "Selamat datang kembali," sebuah suara berbisik di telinganya. Itu suara Bayu. Tetapi saat Arya berbalik, tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut yang semakin tebal, menelan semuanya. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Arya, Bayu, Rina, dan teman-temannya. Penduduk desa hanya memiliki satu peringatan bagi siapapun yang ingin mendaki Gunung Merbabu. Jika kabut turun, jangan pernah melihat ke belakang. Pesan moral: hormat kepada alam. Alam, khususnya gunung, memiliki kekuatan dan misteri yang tak selalu bisa dipahami manusia. Pendaki harus menghormati aturan dan mitos lokal sebagai bentuk kehati-hatian, bukan sekadar tahayul. Pentingnya kebersamaan dan kepercayaan. Dalam situasi sulit, menjaga kebersamaan adalah kunci untuk bertahan hidup. Keputusan yang diambil secara bersama-sama dan komunikasi yang baik dapat mengurangi risiko bahaya. Kesadaran akan batas diri. Jangan terlalu percaya diri atau mengabaikan tanda bahaya yang muncul. Persiapan fisik, mental, dan perlengkapan yang matang sangat penting untuk menghadapi perjalanan berat. Kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Tanda-tanda aneh, baik secara fisik maupun atmosfer, mungkin menjadi peringatan dari bahaya. Pendaki harus peka terhadap hal-hal yang tidak biasa untuk menghindari masalah yang lebih besar. Jangan abaikan peringatan.
Peringatan yang diberikan oleh penduduk lokal seringkali berasal dari pengalaman dan kebijaksanaan mereka. Mengabaikan nasihat tersebut bisa membawa konsekuensi serius. Cerita ini menggambarkan bagaimana pentingnya kehati-hatian, kerjasama, dan rasa hormat terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, agar perjalanan apapun menjadi lebih aman dan bermakna. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang bisa menikmatinya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.